نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita kali ini saya akan kembali membacakan kepada kita semuanya beberapa fatwa dari Fadilatul Syekh Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ini kita ambil dari buku beliau Tuhfatul Mujib. Dari jawaban-jawaban beliau terhadap soal yang disampaikan kepada beliau dari negeri kita ini. Ini pada halaman yang ke 88 dan seterusnya. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah yaitu soal yang ke-8, ma hukmu man yaqulu bi khalqil Qur'an? Apa hukum orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Al-jawab, jawaban beliau rahimahullah,
yu'tabaru mubtadi'an dhallan, seorang yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, yu'tabar, dinilai sebagai mubtadi'an, sebagai ahlul bid'ah, dhallan, yang sesat. Bahkan sebagian ulama salaf mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah telah mengajak Musa alaihissalam untuk berbicara. Ini dalam surah An-Nisa ayat ke-164. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa yaqulu aydan fi sya'ni Musa, demikian pula Allah berfirman mengenai perkara Nabi Musa alaihissalam, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajaknya berbicara. Ini dalam surah Al-A'raf ayat ke-143. Ayat yang pertama, oleh sebahagian ahli ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, mereka mentakwil, atau lebih tepatnya mentahrif ayat yang pertama kita baca. Bila kita membacanya dalam mushaf Utsmani dengan bacaan wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara. Allah sebagai lafzul jalalah, Allah sebagai fa'il, subjek yang melakukan pembicaraan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mereka membacanya wa kallamallaha dengan menjadikan lafzul jalalah Allah sebagai objek. Bahwa mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima berarti Nabi Musa alaihissalam yang mengajak Allah berbicara. Tentunya dua bacaan ini sangat berbeda dari sisi makna. Yang pertama, subjeknya adalah Allah. Allah yang mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara. Sedangkan yang kedua, Allah sebagai objek yang diajak bicara oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mereka membacanya demikian? Sebab mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Menurut mereka bahwa Allah azza wa jalla tidak berbicara. Namun mereka tidak bisa untuk berbuat demikian pada ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama masih mereka bisa merubah bacaannya dan tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Tetapi pada ayat yang kedua ini mereka tidak bisa merubah bacaannya. Karena kalau mereka rubah, sangat jelas sekali bahwa mereka telah melakukan perubahan itu.
karena tidak akan bisa disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ayat yang kedua yaitu wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Dan dia diajak bicara oleh Rabb-nya. Ayat yang kedua ini tidak mungkin mereka menjadikan kata Rabb sebagai objek, karena ini tidak akan tepat dengan kaidah bahasa Arab. Nah, sedangkan yang pertama, wa kallamallahu Musa taklima. Dalam kaidah bahasa Arab mungkin saja Allah di situ dibaca dengan mansub, wa kallamallaha, menjadikannya sebagai objek, bukan subjek. Wa ala kulli hal, dari sini mereka ingin bermain-main dengan Al-Quran dengan merubah bacaannya. Menurut mereka bahwa yang demikian itu bisa mendukung pemahaman mereka. Tetapi ayat yang lain telah mendustakan mereka. Sebab Allah menyatakan wa kallamahu rabbuh, yang tidak bisa dibaca kecuali dengan demikian. Bahwa di sini kata Rabb sebagai subjeknya. Bahwa dia telah diajak bicara oleh Rabb-nya. Nah, wa amma ma ja'at minal ayat, adapun yang datang dari ayat-ayat, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami telah menjadikannya sebagai Quran yang berbahasa Arab. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Falaisa makna ja'alnahu khalaqnahu, bukanlah makna ja'alnahu khalaqnahu, bukan arti kami menjadikannya, yaitu kami menciptakannya. Karena dalam bahasa Arab kata ja'ala bisa berarti khalaqa, menjadikan bisa berarti menciptakan. Nah, tetapi tentunya kata ja'ala bisa menjadi makna khalaqa ini dengan ketentuan yang telah diketahui dalam bahasa Arab, yaitu bila dia hanya menggunakan satu objek saja. Nah, misalnya baik. Adapun ja'ala yang membutuhkan kepada dua objek, ini tidak bisa diartikan khalaqa. Makanya kata Syekh rahimahullah, bal ma'nahu sayyarnahu, akan tetapi makna ja'ala di sini ja'alnahu sayyarnahu, kami menjadikannya, artinya kami membuat keadaannya. Sayyarnahu, kami membuat keadaannya. Baik. Lianna ja'ala allati bimakna khalaqa, karena ja'ala yang bermakna khalaqa la tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Ja'ala yang artinya khalaqa, menciptakan, la tata'adda, tidaklah membutuhkan kecuali ila maf'ulin wahid, kecuali kepada satu objek saja. Wallati bimakna sayyara tata'adda ila maf'ulain, sedangkan dengan makna sayyara
yang artinya membuat keadaannya tata'adda ila maf'ulain, membutuhkan kepada dua objek. Nah, baik. Ya, ini dari sisi bahasa Arab. Maka kalau kita melihat pembahasan ini, sangat jelas sekali betapa pentingnya Ahlus Sunnah itu mengerti tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, baik dari sisi nahwu, dari sisi sharaf, dari sisi penggunaan bahasa, karena yang demikian itu sering dipakai oleh ahli bidah untuk menyesatkan kaum muslimin, baik dalam masalah al-asma' wa sifat atau merubah hukum dengan merubah bacaannya. Baik. Mereka ingin berdalil dengan pernyataan Allah, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan." Sungguhnya kami telah menjadikannya sebagai Quran yang berbahasa Arab. Kata menjadikan di sini, kata mereka, artinya menciptakan. Berarti Allah menciptakan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu makhluk. Al-Sunnah menyatakan la. Ja'ala di sini bukan maknanya khalaqa, bukan maknanya menciptakan. Menjadikan di sini bukan maknanya menciptakan, tetapi membuat keadaannya dalam bahasa Arab. Artinya ketika Allah berbicara, kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran ini, keadaannya dalam berbahasa Arab. Allah berbicara dengan Al-Quran dalam bahasa Arab. Naam. Dan menurunkannya kepada Jibril alaihissalam, selanjutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Jadi membuat keadaannya dalam bahasa Arab, tidak dengan bahasa lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan demikian Al-Quran itu bukan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi merupakan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kita sekarang orang Indonesia membuat keadaan ucapan kita ini dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itulah. Sehingga apakah dinyatakan kita menciptakan ucapan kita? Tentu kita nyatakan bahwa ucapan kita ini adalah merupakan bahagian dari sifat kita sebagai manusia yang bisa berbicara. Nah, bukan sesuatu yang lain. Wa hadza yu'tabaru min al-mutasyabih. Yang demikian ini dianggap sebagai perkara yang samar, termasuk ayat yang samar. Maknanya tidak diketahui pengertiannya kecuali oleh orang yang dalam ilmunya. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam keilmuannya. Fala budda min raddihi ila al-ahadits wal ayatil qur'aniyyatil ukhra. Maka harus mengembalikannya kepada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi." Adakah seorang yang bisa membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni. Sungguhnya Quraisy qad mana'uni, mereka telah melarangku an uballigha kalam Rabbi, untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku. Nah, ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika beliau didustakan oleh bangsa Quraisy dan mereka menolak Al-Quran. Kata beliau, adakah seorang yang bisa membawaku kepada kaumnya? Karena Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Lalu sekarang ucapan Rabb beliau yang mana yang akan beliau sampaikan itu? Adakah ucapan Allah yang selain Al-Quran yang akan beliau sampaikan? Kira-kira apa jawabannya ya kawan? Tidak ada. Ketika beliau menyatakan bahwa Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan ucapan Rabbku, ucapan yang mana lagi selain daripada Al-Quran? Tidak ada ucapan Allah yang beliau maksud kecuali Al-Quran. Nah, jadi dengan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Demikian pula yang sama dengan ini firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila salah seorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana yang akan dia dengarkan? Apakah akan datang suara gemuruh dari langit kemudian mengajak si musyrik untuk berbicara? Al-jawab, tidak. Lalu sampai dia mendengarkan ucapan Allah yang mana? Tidak ada lain kecuali Al-Quran. Maka jelas dari Al-Quran dan juga dari hadis ini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, mungkin ada orang yang bingung di sini, lalu bertanya, bagaimana mungkin Al-Quran adalah kalamullah? Jelas Al-Quran ini kertasnya, ini tintanya, kemudian ini tulisannya. Bagaimana dinyatakan kalamullah? Ini kan makhluk, cetakan pabrik. Al-jawab, bukan yang dimaksud kertasnya atau mushaf yang kita pegang, bukan pula tintanya, bukan pula tulisannya, tetapi yang dimaksud dengan kalamullah adalah muatan daripada mushaf Al-Quran itu. Mushaf Al-Quran itu muatannya adalah kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi yang dibaca, yang didengar, yang dihafal adalah Al-Quran, yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apakah masih dinyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah? Nah, kalau ada yang menyatakan bukankah Jibril alaihissalam yang membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu ucapan Jibril? Kita katakan enggak, itu kalamullah. Karena ucapan itu dinisbahkan kepada yang pertama mengucapkannya, bukan kepada yang membawanya sebagai perantara. Maka itu bukan ucapan Jibril alaihissalam, tapi ucapan Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang pertama mengucapkannya. Nah, baik. Sekarang secara logis saja, kalau seorang ditanya, bila engkau didatangi oleh seorang utusan, lalu utusan itu mengatakan bahwa raja berkata demikian dan demikian, apakah ucapannya yang demikian dan demikian ini kita nyatakan sebagai ucapan utusan tersebut atau ucapan raja? Ucapan raja. Kenapa? Karena ucapan dinisbahkan kepada yang pertama mengucapkannya, bukan kepada perantara yang membawanya. Nah, demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, bukan ucapan kita, memang suara-suara kita, lisan-lisan kita, tetapi muatannya yang kita baca, ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kedustaan pendapat bahwa Al-Quran ini makhluk diketahui oleh kaum muslimin dan terbongkar keaibannya di hadapan mereka,
sebagai pendapat yang bid'ah bahkan kekafiran karena mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka Al-Jahmiyah memunculkan istilah baru. Naam, mereka menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Untuk mengkaburkan permasalahan. Sehingga kalau mereka ditanya oleh orang-orang yang ingin memojokkan mereka dari kalangan Ahlus Sunnah, apa yang kau maksud? Nah, lafzi bil Quran makhluk. Ya lafazku, suaraku, lafaz yang aku pakai, yang aku ucapkan, itu adalah lafazku dan suaraku, itu adalah makhluk. Aku bukan mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, tetapi ketika ditanya oleh orang yang sependapat dengan mereka, apa yang kau maksudkan? Maksudku bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi mereka bermain-main dengan istilah ini. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah, satu kalimat yang memiliki dua mata yang tajam. Bisa menghantam yang ini dan bisa menghantam yang sana. Nah, sehingga mereka menyesatkan manusia dengan syubhat seperti ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah menyatakan man qala bil Qur'ani makhluk bahwa jahmi. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran lafzi bil Qur'ani makhluk, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang Jahmiyah. Wa man qala laisa bi makhluk, barang siapa yang mengucapkan bahwa dia bukan makhluk, fahuwa mubtadi'. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Karena pembicaraan ini tidak pernah diperbincangkan di kalangan as-salaf. Tidak pernah dibicarakan di kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum. Tidak di kalangan at-tabi'in. Tidak pula di kalangan atba'ut tabi'in. Maka yang membicarakannya sebagai topik pembahasan ini adalah perkara bid'ah. Berdalam-dalam pada perkara agama yang di sana tidak terdapat dalilnya. Nah, ini adalah sikap yang melampaui batas. Nah, sebab kata-kata ini adalah kata-kata yang memiliki dua mata yang tajam, sehingga tidak patut untuk dipakai. Maka barang siapa yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, fahuwa jahmi. Dia seorang jahmi. Karena dia inginkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, adapun yang mengatakan laisa bi makhluk, bukan makhluk, maka ini adalah seorang mubtadi' karena dia telah berbuat perkara baru dalam agama. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh para as-salaf, orang-orang pendahulu yang terbaik dari umat ini. Nah, lalu bagaimana yang benar? As-shawab, kita menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Selesai. Ya, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Mungkin sebahagian kita bertanya, apa sih manfaatnya kok kita sibuk-sibuk membicarakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk? Emangnya masih ada orang yang berpendapat demikian? Ya ada. Mereka dari kalangan al-falasifah yang kembali membongkar warisan-warisan al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Nah, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, bahkan tokoh yang selalu mereka angkat setinggi langit sebagai pejuang Islam, sebagai mujahid, sebagai pembaharu dan seterusnya, yaitu Said Qutb, adalah termasuk orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, sehingga pembahasan ini jangan dikira tidak penting. Seorang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dianggap sebagai seorang tokoh Islam, sebagai pejuang Islam, sebagai mujahid, nah, sebagai seorang pembaharu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berarti Ahlus Sunnah mengkafirkan Said Qutb. Mereka dari kalangan takfiriyun mengambil konsekuensi demikian.
Ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk, dan siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir, berarti dianggap kita telah mengkafirkan secara personil siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini karena kebodohan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hukum secara umum terhadap suatu pendapat, terhadap suatu perbuatan beda dengan hukum terhadap personil-personil tertentu. Karena hukum terhadap personil-personil tertentu itu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Apakah dalam masalah takfir, pengkafiran, atau dalam masalah tabdil, pembid'ahan, dan selanjutnya. Nah, makanya tidak semua orang yang mengucapkan kata-kata kufur dianggap sebagai kafir, kecuali kalau terpenuhi padanya syarat pengkafiran dan tidak ada penghalangnya. Apa dalilnya tidak semua orang yang mengucapkan kata kekafiran dianggap kafir? Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari yang sering sudah kita ulangi, di mana seorang menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, aku adalah Rabbmu. Ucapan ini ucapan kekafiran atau tidak? Dia mengatakan bahwa Allah adalah hambanya, sedangkan dia adalah Rabbnya Allah. Ini jelas kekafiran. Tetapi apakah pelakunya kafir? Nah, dalam hadis itu tidak dikafirkan. Kenapa dia mengucapkan yang demikian? Sebutkan dalam hadis min syiddatil farah, karena dia sangat gembira. Nah, maka dia tersilap, bukan karena keyakinan hatinya. Kalau demikian Ahlus Sunnah itu Murji'ah. Ahlus Sunnah kok Murji'ah? Murji'ah ya akhi. Ahlus Sunnah. Ya. Nah, bedakan antara Murji'ah dengan Ahlus Sunnah. Kalau mereka Murji'ah mengatakan bahwa dosa itu tidak mempengaruhi iman, sehingga apa saja yang dilakukan oleh seorang bahkan sudah sampai pada tingkat kekafiran tidak akan mempengaruhi imannya, karena iman itu satu. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dia seorang muslim yang tidak akan berubah statusnya. Naam, bahkan sebahagian yang ekstrim sampai menyatakan imannya setiap orang yang beriman sama dengan imannya malaikat, dengan imannya para anbiya, dengan imannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak berpengaruh sedikit pun perbuatan mereka terhadap keimanan mereka, dan tidak pula ucapan mereka. Nah, sehingga seorang yang fajir tidak beda dengan seorang yang taat. Seorang yang saleh tidak beda dengan seorang yang saleh. Nah, iman kita sama dengan iman Abu Bakar, sama dengan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu satu. Ini Murji'ah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyatakan itu. Mereka menyatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan bisa iman itu hilang sama sekali dari asalnya kalau dia mendatangkan perbuatan kekafiran. Tetapi untuk personil tertentu ini tidak sembarangan mengkafirkannya. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada penghalang-penghalang pengkafiran. Seperti hadis yang sudah kita baca. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipahami. Nah,